semua, perkenalkan nama saya Asri Dwi Saputri dari kelas 3C D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Dalam video kali ini, saya akan membuat tutorial tentang MAYOP untuk soal Evira. Soal akan saya letakkan di description box di bawah, dan untuk lebih jelasnya, let's get started. Pertama-tama, setelah kita membuka aplikasi MAYOP Accounting, lalu kita pilih Create karena kita akan memasukkan data perusahaan yang baru. Kemudian kita masuk pada Company Information. Dalam Company Information, kita isikan nama perusahaannya yaitu Evira Jewelry. Kemudian setelah itu kita masukkan alamatnya sesuai dengan yang ada pada soal. Jika sudah, kita masuk pada nomor handphone atau nomor telepon perusahaan. Berikutnya yaitu kita masukkan fax number dari perusahaan. Untuk informasinya juga telah tersedia pada soal. Dan yang terakhir yaitu kita ketikkan email perusahaan. Jika semua informasi telah terisi, selanjutnya kita klik Next untuk masuk pada Accounting Information. Pada current financial year-nya, kita masukkan tahun 2013. Kemudian untuk conversion month-nya kita set menjadi bulan Januari. Dan yang terakhir, number of accounting period kita set menjadi 13 atau 13. Jika sudah, kita klik Next. Pada layar telah tertera bahwa financial year-nya dimulai dari 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013. Jika sudah benar, maka kita klik Next untuk melanjutkan pada account list. Untuk account list, kita akan memilih pilihan yang pertama karena kita akan menggunakan template yang tersedia dari MAYOP Accounting. Jika sudah, klik Next. Kemudian masuk pada select your account list. Pada industry classification, kita pilih terlebih dahulu menjadi all, lalu pada type of business, kita cari jewelry store. Jika sudah, kita klik Next. Selanjutnya yaitu masuk pada company file, di mana kita bisa merubah letak dari penyimpanan file Evira Jewelry. Untuk merubahnya, kita klik Change, lalu kita pilih lokasi atau folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file tersebut. Berikutnya kita klik Save untuk menyimpan. Jika sudah, klik Next. Maka kita akan masuk pada menu Conclusion. Pada menu ini kita pilih Setup Assistant. Maka data atas nama Evira Jewelry sudah berhasil. Maka berikutnya yaitu kita akan melakukan setup preference. Caranya kita klik setup pada menu atas, kemudian pilih preference. Yang pertama yaitu kita akan tik pada menu sistem pilihan warn if job. Jika sudah, selanjutnya pada menu Windows kita untick automatically check. Pada menu sales kita tik warn for duplicate. Kemudian pada menu purchase kita tik
warn for duplicate. Dan yang terakhir pada menu security, kita klik user ID, kemudian kita klik new. Nah, pada bagian ini kita masukkan user ID baru, yaitu saya menggunakan nama saya, dan password menggunakan nama depan saya. Jika sudah, klik OK. Berikutnya kita coba membuka file tersebut dengan cara klik open, kemudian kita pilih file atas nama Evira Jewelry, maka akan muncul kotak sign on. Kita isikan user ID yang telah kita buat dengan passwordnya, kemudian klik OK. Berikutnya kita pilih pilihan 30 days remaining, kemudian klik continue dan klik no. Berikutnya yaitu kita akan melakukan setup account list. Caranya klik account, kemudian account list. Pada bagian all accounts kita dapat melihat seluruh account, kemudian pada bagian aset yaitu akun yang didahului dengan angka 1, begitu juga liability yang didahului angka 2 dan seterusnya. Kemudian kita disuruh untuk menghapus beberapa akun. Yang pertama yaitu akun dengan nomor 12120, yaitu payroll check account. Kemudian kita klik, kita pilih edit, kemudian kita pilih menu edit pada bagian atas, lalu pilih delete account. Kedua yaitu cash drawer, yaitu kita pilih edit, kemudian kita klik menu edit pada bagian atas dan kita pilih delete account. Dan yang terakhir yaitu account less proof and for debts, kita pilih menu edit, kemudian menu edit pada bagian atas, lalu delete account. Berikutnya yaitu kita disuruh untuk merubah nama dari beberapa account. Yang pertama, account petty cash, kita ubah nomornya menjadi 12120. Caranya kita pilih edit, kemudian kita masukkan account number yang terbaru yaitu 2120. Jika sudah, klik OK. Kemudian akun undeposited funds, kita klik menu edit, kemudian kita ubah account numbernya menjadi 2130, dan juga kita ubah account name-nya menjadi undeposited check. Jika sudah, kita klik OK untuk menyimpan. Berikutnya kita akan membuat menu baru pada menu liability. Caranya kita pilih new, kemudian kita masukkan account numbernya, lalu dengan nama GST Clearing. Jika sudah, kita klik OK, maka akun tersebut akan terbuat. Kemudian kita akan melakukan setup text code. Caranya kita pilih menu list, kemudian pilih menu text code. Berikutnya kita hapus beberapa text code yang tidak digunakan. Caranya yaitu dengan klik kanan lalu pilih delete text code. Kita akan membuat text code GST, yaitu caranya kita klik text TX7, kita klik menu edit, kemudian kita ubah namanya menjadi GST beserta description-nya, dan juga rate-nya kita ubah menjadi 10%. Jika sudah, kita klik OK untuk menyimpan. Kita akan melakukan setup job list. Caranya kita masuk list, kemudian pilih job dan klik new. Kita masukkan job number-nya atau inisialnya. Yang pertama GD untuk gold,
Kemudian kita klik new untuk menambahkan yang baru, DM for diamond, dan yang terakhir SV for service. Jika sudah, kita klik OK untuk menyimpan. Maka akan tertampil beberapa nama job list. Jika sudah, kita klik close. Berikutnya setup kategori, masuk list, kemudian pilih kategori, klik new, lalu kita masukkan kategori ID-nya YGK for Yogyakarta. Kemudian kita klik new, BDG for Bandung. Dan yang terakhir SBY for Surabaya. Jika sudah, klik OK untuk menyimpan. Soal berikutnya yaitu kita akan setup items. Caranya masih masuk pada list, kemudian pilih items dan klik new. Untuk item numbernya kita masukkan NL for Nailin. Kemudian kita tik I buy this item dan kita linkkan pada akun 51100. Kemudian tik I sell this item dan kita linkkan pada akun 41100. Dan yang terakhir kita tik I inventory, kemudian kita linkkan pada akun 12300. Untuk akun pada buy this item hilang, kita masukkan seperti yang semula. Selanjutnya kita masuk pada buying details, di mana kita masukkan satuannya yaitu unit pada buying unit of measure. Kemudian kita masukkan tax code-nya yaitu NT atau non-tax. Kemudian pada selling details kita masukkan satuannya juga yaitu unit, kemudian tax code-nya yaitu NT, dan yang terakhir harga penjualan yang sesuai pada soal yaitu 5.750.000. Jika sudah, klik OK. Berikutnya yang kedua kita masukkan LD for Leo Diamond. Kemudian pada menu yang di bawah sudah sama yaitu kita linkkan pada akun-akun 51100, 41100 dan 12300. Kemudian kita langsung masuk pada buying details. Di situ juga sudah sama. Lalu pada selling details kita ubah harganya menjadi 9 juta yaitu sesuai pada soal. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita klik new untuk menambahkan items yang ketiga yaitu Calvin Klein. Untuk akun-akunnya kita tik I buy this item yaitu sudah sesuai, I sell juga sudah sesuai, dan yang terakhir juga sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke buying details di mana satuan dan juga tax code-nya juga sama. Kemudian kita masuk ke selling details dan kita masukkan harganya menjadi 6.500.000. Untuk satuan dan tax code-nya juga sudah sesuai. Kemudian klik OK. Dan yang terakhir yaitu Amanda Wakeli. Kita tik I buy this item, akun sudah sesuai, I sell juga akun sudah sesuai, dan I inventory juga sudah sesuai. Kemudian kita masuk pada buying details, satuan dan tax code-nya sudah sesuai. Kemudian kita ganti harga pada selling details-nya menjadi 5.750.000. Jika sudah, klik OK. Maka sudah tertampil items yang kita tambahkan. Klik close.
Berikutnya yaitu setup card list. Caranya pilih list, kemudian pilih menu card dan kita klik new. Karena kita akan memasukkan customer, jadi pada card type kita pilih customer, kemudian kita masukkan namanya yaitu Diamond Star. Klik new untuk menambahkan customer yang baru atas nama Ernest Collection. Kemudian kita klik new lagi untuk Unique Silver. Selanjutnya kita klik new. Pada card types kita pilih supplier. Untuk namanya yaitu Kenya Jewelry. Lalu klik new untuk memasukkan Olive Collection sebagai supplier. Dan yang terakhir klik new untuk memasukkan Sapphire Silver juga sebagai supplier. Berikutnya kita ubah card type menjadi employee atas nama Rose. Dan juga kita klik new untuk memasukkan Julia sebagai employee. Jika sudah, klik OK, maka seluruh card list akan tertampilkan. Berikutnya yaitu kita akan melakukan setup account opening balance sheet. Caranya yaitu kita buka pada menu setup, kemudian balance, dan kita pilih account opening balance. Kita masukkan datanya sesuai yang ada pada soal. Yang pertama yaitu building and improvement at cost, kemudian building and improvement account depreciation yaitu min 100.000. Kemudian untuk cek account kita masukkan 500 juta. Lalu untuk petty cash kita masukkan 5 juta. Lalu untuk trade debtors kita masukkan 9.900.000. Kemudian untuk merchandise inventory kita masukkan 216.400.000. Berikutnya untuk akun trade creditors kita masukkan 8.800.000 dan untuk GST collected-nya 900.000. Untuk GST paid-nya min 800.000. Kemudian untuk akun owner or shareholder capital kita masukkan 700 juta. Dan yang terakhir yaitu akun retained earnings kita masukkan 46.300.000. Maka amount left menjadi 0 yang menandakan sudah balance. Berikutnya kita akan melakukan setup the following ending balance pada tanggal 31 Desember 2012. Caranya yaitu kita klik setup, kemudian kita pilih balance, lalu customer balance. Untuk customer detail kita klik dan kita pilih yang pertama yaitu Diamond Star. Kemudian pilih menu add sale. Kita masukkan yang pertama itu invoice-nya menjadi S strip 120001.
Kemudian untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2012. Dan untuk customer PO-nya yaitu DS 1200001. Kemudian kita masukkan totalnya 3.300.000. Untuk tax code-nya kita pilih GST. Klik yes. Dan untuk kategorinya kita pilih YGK atau Yogyakarta. Jika sudah, kita pilih record. Berikutnya, pada customer details kita pilih earnest collection, kemudian kita add sale. Kita masukkan invoice-nya yaitu S1200002. Kemudian untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2012. Dan untuk customer PO-nya EC1200001. Totalnya kita masukkan 4.400.000. Untuk tax code-nya kita menggunakan GST. Dan untuk kategorinya kita pilih BDG atau Bandung. Jika data sudah termasukkan, klik record. Berikutnya pada customer detail kita pilih unique silver. Kemudian kita add sale. Kita masukkan invoice-nya S1200003 untuk tanggalnya 31 Desember 2012. Untuk customer PO US 12001. Untuk jumlahnya yaitu 2.200.000 dengan menggunakan tax code GST. Dan untuk kategorinya yaitu SBY atau Surabaya. Kemudian klik record. Kemudian klik OK. Jika data yang kita masukkan sudah benar, maka akan ada tulisan congratulations yang menandakan bahwa invoice tersebut sudah balance. Kemudian kita close. Berikutnya yaitu kita akan setup, lalu pilih balance dan pilih supplier balance. Pada supplier detail kita pilih supplier yang pertama yaitu Kenya Jewelry. Kita add purchase, kemudian kita masukkan PO yaitu P12001. Untuk date-nya yaitu 31 Desember 2012. Untuk supplier invoice-nya yaitu KJ 1200001. Totalnya 4.400.000 dengan tax code GST. Untuk kategorinya yaitu YGK atau Yogyakarta. Jika sudah, klik record. Berikutnya yaitu kita pilih supplier detailnya Olive Collection, kemudian add purchase, kita enter, lalu kita masukkan PO-nya yaitu P1200002, tanggalnya 31 Desember 2012, dan supplier invoice-nya OC 1200001. Totalnya yaitu 2.200.000 dengan tax code GST. Untuk kategorinya yaitu BDG atau Bandung. Jika sudah terisi, maka kita klik record dan klik OK. Selanjutnya pada supplier detail kita pilih yang terakhir yaitu Sapphire Silver. Kemudian add purchase. Kemudian kita masukkan PO-nya yaitu P1200003. Date-nya 31 Desember 2012, supplier invoice-nya SS
12001 dan totalnya yaitu 2.200.000 dengan tax code GST. Untuk kategorinya yaitu SBY atau Surabaya. Kemudian klik record, klik OK. Jika berhasil, maka akan ada tulisan congratulations yang menandakan bahwa sudah balance. Kemudian klik close. Berikutnya kita akan melakukan setup inventory opening balance. Caranya inventory, kemudian count inventory, dan kita masukkan jumlahnya pada menu counted. Amanda Wakeley-nya 8, Calvin Klein-nya 12, Leo Diamond-nya 9, dan yang terakhir Neil Lane-nya 10. Kemudian kita klik adjust inventory. Berikutnya yaitu kita klik continue dan opening balance. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan inventory journal number-nya yaitu I130001. Tanggalnya yaitu 1 Januari 2013. Untuk memonya kita isikan inventory opening balance. Berikutnya kita masukkan unit cost. Yang pertama seharga 5.400.000. Kemudian untuk Calvin Klein seharga 5.200.000. Untuk Leo Diamond kita masukkan 7.200.000. Dan yang terakhir Neil Lane seharga 4.600.000. Untuk kategorinya kita pilih YGK atau Yogyakarta. Jika sudah, kita pilih record untuk menyimpan. Klik OK. Baik, kita akan melanjutkan untuk soal nomor 4, yaitu kita akan mulai memasukkan transaksi. Yang pertama ya tanggal 2 Januari, kita masuk ke purchase, lalu ke enter purchases. Untuk customernya kita pilih Sapphire Silver. Untuk termsnya yaitu net 30 after IOM, dan untuk taxnya yaitu exclude, maka kita update. Berikutnya kita masukkan purchase-nya yaitu P13, kemudian tanggalnya tanggal 2 Januari 2013. Untuk supplier invoice-nya yaitu SS 13. Kemudian kita masuk pada layout-nya, kita pilih item. Yang pertama yaitu sejumlah 4, item number-nya Audi, maka secara otomatis akan masuk yaitu Leo Diamond seharga 7.200.000. Untuk jobnya yaitu DM, dan untuk taxnya menggunakan GST. Yang kedua yaitu 3 unit AW seharga 5.400.000. Jobnya yaitu CD, taxnya menggunakan GST. Selanjutnya kita enter. Untuk kategorinya yaitu SBY atau Surabaya. Jika sudah, maka kita record.
Jika sudah bersih kita cancel. Berikutnya pada tanggal 3 kita masuk ke purchase, lalu masih enter purchases, kita pilih Olive Collection. Untuk termsnya yaitu COD, kita ganti dengan klik kanan, kemudian kita pilih payment COD. Untuk taxnya yaitu include, maka kita tik purchase-nya yaitu P2. Untuk tanggalnya tanggal 3 Januari 2013, supplier invoice-nya C13 dan kita kembali ke layout karena ini pembelian service. Lalu pakai service, kita klik OK. Pada description-nya kita isikan purchase service for advertising. Untuk akunnya kita masukkan 63100, jumlahnya yaitu sejumlah 2.200.000, jobnya SV atau service, taxnya yaitu GST. Kemudian kita enter kategorinya yaitu BDG atau Bandung. Jika sudah kita masukkan semua, kita klik record, lalu klik cancel. Berikutnya yaitu untuk pembayarannya, cara memasukkannya kita pilih purchase, lalu pay bill. Kita pilih nama suppliernya yaitu Olive Collection, lalu kita masukkan check numbernya yaitu D13 1, tanggalnya masih tanggal 3 Januari 2013, sejumlah 3.200.000. Nah, 3.200.000 yang dimaksud di sini sejumlah 1 juta untuk tanggal 31 Desember dan 2.200.000 untuk tanggal 3. Klik enter. Jika sudah, kita record, kemudian cancel. Berikutnya yaitu kita akan memasukkan data barang. Caranya kita pilih purchase, kemudian enter purchase, kita masukkan yaitu sapphire silver. Untuk termsnya kita biarkan, teksnya yaitu exclude. Jadi untuk purchase-nya kita masukkan ke 11.003, tanggalnya yaitu tanggal 4 Januari 2013 dan supplier invoice-nya yaitu SS 11.001. Untuk retur kita harus menambahkan minus pada jumlah barangnya, yaitu kita masukkan itu item numbernya ID, untuk harganya yaitu 7.200.000, kemudian taxnya yaitu GST, kemudian kita pilih kategorinya yaitu Surabaya. Jika sudah, kita record. Oke, sudah kita cancel.
Berikutnya yaitu kita masukkan ke purchase, kemudian pilih purchase register, kita pilih return and debit, kemudian apply to purchase, kita masukkan terlebih dahulu ID-nya, ID-nya yaitu 1, 13, 3, tanggalnya tanggal 4 Januari 2013, sejumlah ini untuk tagihan pada tanggal 2 Januari. Kemudian kita record jika sudah. Berikutnya yaitu kita akan masuk pada sales, enter sales, kita pilih customernya Ernest Collection, kemudian untuk tagnya 10, kemudian untuk taxnya yaitu exclude sehingga kita aktif, invoice-nya 13.001, tanggalnya yaitu 15 Januari 2013, lalu untuk customer PO-nya isi 13.001. Kita mampir ke layout terlebih dahulu untuk merubahnya menjadi item dengan POD. Cara yang pertama yaitu sejumlah 7, item numbernya ayu, harganya yaitu 5.750, jobnya yaitu GD, serta taxnya GST. Sekarang yang kedua yaitu sejumlah 5 unit Kelvin Pen seharga 6.500.000, jobnya yaitu GD dan ini GST untuk taxnya. Kemudian kita isikan sales personnya yaitu Yulia, ubah terlebih dahulu menjadi GST, yes, dan untuk kategorinya yaitu Bandung. Jika datanya sudah dimasukkan semua, selanjutnya kita klik record. Jika sudah bersih, kita klik cancel. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan penjualan yang kedua, masih menggunakan cara yang sama. Kita masuk ke sales, kemudian kita enter sales, kita pilih customernya yaitu Diamond Star, untuk service-nya yaitu Net 20, kita pilih, kemudian klik OK. Untuk taxnya yaitu include, jadi kita klik, invoice-nya tanggalnya yaitu 16 Januari 2013, customer PO request 1. Untuk barangnya yaitu 4 unit LP
SR atau mailing seharga 6.225.000. Jobnya yaitu menggunakan GST. Yes. Sales personnya atas nama Rose, kita use kembali ataukah juga menggunakan GST. Yes. Untuk kategorinya yaitu UGK atau Yogyakarta. Setelah data termasukkan semua, kita klik record untuk menyimpan, kemudian jika sudah bersih kita klik cancel. Berikutnya transaksi pada tanggal 17, yaitu kita masuk pada sales, kemudian kita enter sales, kita pilih customernya yaitu Unique Silver. Untuk termsnya yaitu menggunakan COD, taxnya include, invoice numbernya S13.003, tanggalnya yaitu 17 Januari 2013, customer PO nya S13.001. Sebelum itu kita harus mampir terlebih dahulu ke layout dan mengganti layoutnya menjadi service. Untuk description-nya kita isikan sales service for ring preparation. Akunnya yaitu 41300 kita use account sejumlah 770. Jobnya yaitu CV atau service, taxnya menggunakan GST, kita use tax code, yes. Kemudian sales person atas nama Yulia, ubah juga dengan GST. Yes. Kategorinya kita masukkan SBY atau Surabaya. Berikutnya jika data sudah terisikan semua, kita klik record untuk menyimpan. Kemudian klik cancel. Berikutnya yaitu untuk pembayarannya, kita masuk pada sales, kemudian receipt payment. Kita pilih akunnya dulu karena nantinya ini akan dimasukkan ke petty cash, jadi kita pilih terlebih dahulu petty cash. Lalu kita pilih customer-nya yaitu Unique Silver. Berikutnya kita isikan ID-nya, masih di tanggal 17 Januari 2013. Untuk jumlahnya yaitu sejumlah 770.000. Untuk invoice tanggal 17 kita enter. Jika sudah, kita klik record, kemudian cancel. Baik, berikutnya yaitu mengenai diskon given. Caranya kita masuk ke sales, kemudian enter sales, kita pilih customer-nya atas nama Unique Silver, kemudian kita masukkan invoice-nya S13.004, tanggalnya yaitu 18 Januari 2013, customer PO-nya S13.001. Pada description
berikutnya kita bisa menuliskan discount given akunnya yaitu 53000 discount sejumlah, karena ini diskon given jadi untuk jumlahnya kita tambahkan minus yaitu menjadi minus 70.000. Jika sudah kita enter, lalu kita masukkan sales personnya yaitu Yulia, kemudian pada jumlah memonya kita tambahkan sale discount, dan yang terakhir yaitu kategorinya SBY atau Surabaya. Jika semua data sudah terisikan seperti ini, selanjutnya kita klik record. Oke. Kemudian jika sudah bersih kita klik cancel. Berikutnya yaitu kita akan memasukkan refund. Caranya yaitu sales, kemudian sales register, return and credit, terus kita klik pay refund. Nantinya uang ini akan berasal dari petty cash, jadi kita pilih petty cash, kemudian customernya atas nama Unisilver, kita masukkan check numbernya yaitu D13.002, masih di tanggal 18 Januari 2013, sejumlah 70.000. Jika sudah terisikan semua, maka kita klik record. Kemudian kita close. Berikutnya untuk transaksi pada tanggal 20 Januari kita akan menggunakan spend money. Caranya kita masuk pada banking, kemudian kita pilih spend money, kemudian kita ubah menjadi petty cash. Untuk card, yang dimaksud card di sini adalah orang yang bertanggung jawab. Kita bisa menggunakan Yulia, bisa juga menggunakan Rose. Di sini saya akan menggunakan Rose. Kemudian untuk check numbernya kita masukkan di 13.003, tanggalnya yaitu 20 Januari 2013, sama yaitu sejumlah 3.010.000. Nantinya ini akan kita masukkan akun yang pertama yaitu check account. Check account. Sejumlah 3 juta. Berikutnya yang 10.000 itu dari akun bank cash. Kita pilih akun bank cash. Ini kita bisikan, maka secara otomatis akan muncul 10.000. Jika sudah, kita masukkan kategorinya yaitu
YGK atau Jakarta. Kemudian kita klik record. Kemudian kita klik cancel. Berikutnya yaitu kita akan receive money. Caranya masih sama pada banking. Lalu kita pilih receive money. Selanjutnya kita pilih payer atau sama orang yang bertanggung jawab. Di sini saya akan menggunakan Yulia. Kemudian kita masukkan ID-nya R13002, masih di tanggal 20 Januari 2013, sejumlah 250.000. Akun yang pertama yaitu interest income. Kita pilih interest income. Interest income, kita use account. Sejumlah 260.000. Kemudian yang kedua, bank charge. Sejumlah 10.000. Ia akan secara otomatis muncul minus 10.000 dikarenakan kita sudah menuliskan jumlahnya yaitu 290.000. Enter, kemudian kita pilih kategorinya yaitu YGK atau Yogyakarta. Jika semua data sudah dimasukkan, kita pilih record. Oke, kemudian jika sudah bersih, kita klik cancel. Akan melakukan rekonsiliasi. Caranya kita masuk ke banking, kemudian reconcile account, dari check account, tanggalnya kita masukkan 31 Januari 2013. Kemudian kita centang ketiga transaksinya sehingga out of balance-nya menjadi 0. Di sini juga sudah terbaca bahwa jumlahnya yaitu 500.050.000. Tandanya sudah sesuai dengan soal. Jika sudah sesuai, maka kita klik reconcile. Kemudian jika sudah, kita klik cancel. Berikutnya yaitu masuk ke nomor 6. Yang pertama kita ke account, kemudian record journal entry. Kita masukkan 13.1, tanggalnya yaitu 31 Januari 2013. Namanya kita isikan depreciation pada bulan Januari. Akunnya kita pilih yang building and improvement at cost sebesar 100.000. Dan yang kedua kita pilih building and improvement accumulation depreciation, berada di kredit sebesar 100.000. Berikutnya kita masukkan kategorinya yaitu YGK. Sebelum kita record, nantinya jurnal ini akan berulang. Jadi kita perlu melakukan save as securing. Kita klik, kemudian kita pilih nanti startingnya pada bulan Februari.
sebenarnya pada bulan Februari berakhir di tanggal 25. Kemudian jika sudah, kita klik save. Karena kita sudah save as recurring, kita lakukan record. Oke. Kemudian kita klik cancel. Berikutnya, karena itu tadi hanyalah sebuah template, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan. Caranya yaitu kita masuk pada list, kemudian recurring transaction, dia akan muncul pada tampilan ini. Kemudian use recurring, kita isikan general journalnya menjadi G 13.000, tanggalnya yaitu 28 Februari 2013. Untuk memonya kita ganti menjadi bulan Februari. Kategorinya masih menggunakan YGK. Jika sudah, kita klik record. Berikutnya kita klik close. Masih berada di soal nomor 6. Kemudian kita akan menyiapkan jurnal entry-nya. Caranya yaitu kita ke account, kemudian record jurnal entry. Kita masukkan jurnal-jurnalnya terlebih dahulu, G13.002. Kemudian tanggalnya yaitu 31 Januari 2013. Memonya yaitu GST clearing. Akun pertama yang kita masukkan yaitu adalah GST collected, dimana kita bisa melihat pada soal yang sebelumnya yaitu sejumlah 900.000. Kemudian sebelum kita masukkan pada GSTP, kita perlu memasukkan GST clearing yang nantinya GST clearing ini berisi selisih antara GST collected dan GST paid. Letak dari GST clearing boleh di debit, boleh di kredit. Jadi kita menyesuaikan terhadap jumlah dari GST collected dan GST paid-nya. Yang kali ini berada di kredit sejumlah 100.000. Kemudian yang terakhir kita masukkan GST paid-nya. Ya, harus berada di kredit dan jumlahnya akan otomatis 800.000. Setelah itu kita masukkan kategorinya yaitu YGK atau Yogyakarta. Jika sudah termasukkan semua, kita record, kemudian kita cancel. Berikutnya kita akan melanjutkan ke soal yang nomor 7, yaitu mengenai adjust inventory. Caranya kita masuk ke menu inventory, kemudian pilih adjust inventory. Kita isikan terlebih dahulu di 13.000. Kemudian tanggalnya di 31 Januari 2013. Memonya kita isikan adjust inventory. Kita masukkan item numbernya yang pertama yaitu Calvin Klein. Kemudian unit cost-nya,
Kemudian pada kuantitinya kita masukkan 1, karena di sini keterangannya yaitu increase. Unit cost-nya kita masukkan 210.000. Account-nya yaitu 51100 Jewelry Purchase. Job-nya yaitu DM. Yang kedua, item number-nya atas nama ML dan mailing kita masukkan -1 karena pada keterangannya di sini yaitu decrease. Unit cost-nya kita masukkan 120. Account-nya sama yaitu 51100. Jobnya DM atau download. Dan jika sudah, kita masukkan yang terakhir yaitu kategorinya YJK atau Yogyakarta. Jika semua sudah terisikan, kita klik record dan kita cancel. Berikutnya pada nomor 8 kita akan mulai mencetak report. Report pertama yang kita cetak yaitu General Ledger Summary. Caranya kita klik report, kemudian account, dan kita pilih General Ledger Summary. Sebelumnya kita customize dulu. Kita ketikkan tanggalnya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2013. Jika sudah, kita display. Kemudian kita send to PDF. Kita send to PDF, lalu kita beri nama Asri, kemudian kita save. Berikutnya yaitu report yang kedua, standar balance sheet. Sama, yaitu kita perlu customize terlebih dahulu. Kita pastikan tanggalnya di 31 Januari 2013. Kita display. Kemudian kita send to PDF. Jangan lupa untuk menambahkan nama. Kemudian yang ketiga yaitu profit and loss accrual. Kita customize terlebih dahulu. Kita ketikkan tanggal 1 bulan 1 2013 sampai 31 bulan 1 2013. Sudah kita display. Kemudian kita send to PDF. Dengan menambahkan nama, kemudian kita save. Report yang keempat yaitu mengenai GST detail accrual. Kita masuk ke GST, kemudian kita klik detail accrual, kita customize, kita masukkan tanggalnya di bulan Januari, kemudian kita display, lalu kita send to PDF dengan menambahkan nama. Report yang keempat yaitu mengenai receivables reconciliation summary. Berada pada menu sales, lalu reconciliation summary, customize, lalu di bulan Januari 2021, kemudian kita display, lalu kita send to PDF. Jika sudah, kita save. Berikutnya yaitu payables reconciliation summary. Berada pada menu purchase, reconciliation summary, kita customize dan kita masukkan tanggalnya, lalu kita display, lalu kita send to PDF. Berikutnya yaitu bank register. Berada pada menu bank dan register.
Install, kita customize tanggalnya di bulan Januari. Sudah kita send to PDF. Yang terakhir yaitu tentang reconciliation report. Kita ketikkan tanggalnya 31 Januari 2013. Kemudian kita send to PDF. Lalu save. Berikutnya yaitu kita akan melakukan setup pada menu security preference. Caranya kita klik menu setup, kemudian preference, lalu pada menu security kita tik use audit trail, dan juga kita log the accounting, kita log, kemudian kita masukkan tanggalnya 31 Januari 2013. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan backup data, yaitu caranya melalui menu file, kemudian pilih backup. Nah, untuk backup data tersebut kita hanya membackup pada company data file only, dan juga cek company file for error. Jadi kita pilih menu pilihan yang kedua dan yang pertama untuk cek company file for error. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian kita letakkan pada sebuah folder dengan nama kita. Lalu kemudian kita beri nama kita sebagai nama foldernya. Jika sudah, kita klik save. Maka proses dari backup telah selesai. Kemudian kita berlanjut ke nomor 10, yaitu mengenai company data auditor. Pertama, kita masuk ke menu account, lalu company data auditor, lalu kita masuk pada pilihan transaction review. Kita masukkan tanggalnya mulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai tanggal 31 Januari 2013. Kemudian kita run review. Dapat terlihat bahwasannya terdapat 3 sebuah tanda tanya, namun tanda ini bukan menandakan salah, hanya saja audit memberikan sinyal bahwa ada sesuatu. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk display scan for future date transaction. Kita klik display, maka akan muncul pada bulan 1 Januari itu ada transaksi di bulan Februari yang tadinya kita masukkan. Jadi ini bukan berarti salah, namun kita sengaja memasukkan transaksi pada bulan Februari di future date transaction bulan Januari. Kemudian kita save report tersebut. Kita beri nama di belakangnya seperti biasa. Kemudian kita close, dan selanjutnya kita akan menghapus transaksi tersebut, transaksi yang ada pada bulan Februari.
Caranya yaitu dengan klik panah, kemudian kita klik kanan, delete general journal transaction, dan kita close. Kita akan masuk pada nomor 11, di mana kita akan melakukan edit payment. Langkah awal kita masuk pada transaksi jurnal terlebih dahulu, kemudian kita cari pada tanggal 17, payment yang ada pada tanggal 17. Kemudian kita klik menu panah, klik kanan, kemudian delete payment. Namun akan ada notifikasi seperti yang ada pada layar. Hal ini terjadi karena sebelumnya kita telah mengunci pada menu security. Oleh karena itu, langkahnya kita kembali dulu ke menu utama, kemudian kita klik setup, preference, security, lalu kita unlock, kemudian kita klik OK. Lalu kita kembali lagi pada transaksi jurnal. Maka proses penghapusan telah berhasil. Berikutnya yaitu kita akan masuk pada menu sales, kemudian receive payment, customer atas nama Unique Silver. Kita masih menggunakan ID yang lama, yaitu R1351, tanggalnya tanggal 17 Januari 2013. Lalu jumlahnya yaitu 770.000, dimana untuk tagihan tanggal 31 akan dibayar sebesar 500.000, dan pada tagihan tanggal 17 akan dibayar sebesar 270.000. Enter. Jika sudah, kemudian kita akan melakukan record, yaitu penyimpanan data. Kemudian kita klik cancel. Berikutnya yaitu masuk pada soal nomor 12, di mana kita akan mendelete seluruh transaksi yang ada pada tanggal 4. Caranya masih sama, yaitu kita masuk pada transaksi jurnal, kita ketikkan tanggal 4 Januari 2013, lalu kita delete semua transaksi yang ada pada tanggal tersebut. Caranya delete, oke, kita delete yang kedua. Maka seluruh transaksi pada tanggal 4 Januari terhapus. Berikutnya untuk soal terakhir nomor 13, kita akan mencetak report inventory value reconciliation. Caranya klik report, kemudian inventory, lalu kita pilih inventory value reconciliation, customize, kemudian kita atur terlebih dahulu report field-nya. Yang pertama yaitu item, yang kedua item name, yang ketiga on hand, yang keempat average cost, kemudian price, dan yang terakhir current value. Jika sudah kita display, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk merubah agar average terlebih dahulu, baru nanti price dan current value. Caranya kita masuk pada screen report, kemudian kita tarik ini berada di paling belakang, maka akan secara otomatis akan terpindah current value-nya berada di paling ujung kanan. Jika sudah, kita kembali lagi pada print preview,
lalu kita send to PDF. Tidak lupa memberikan nama pada bagian ini. Saya sudah klik save dan kita close. Demikian tadi tutorial Mayop Accounting untuk soal Evira Jewelry. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.